Keturunan Sultan Abdülhamid II jejak darah terakhir Khilafah Utsmani darah yang tidak pernah pada malam itu. Di sebuah perpustakaan tua di Beyoğlu, Istanbul, seorang kurator muda membuka sebuah kotak kayu berukir tugeras simbol kerajaan Arman. Kotak itu ditemukan kembali setelah lebih dari seabad tersimpan di ruang bawah tanah sebuah mansion tua. Di dalamnya terdapat kumpulan surat-surat usang berwarna coklat keemasan, foto-foto hitam putih yang memudar, dan sebuah cincin besar berhiaskan batu akik merah. Pada bagian dalam tutup kotak itu terukir tulisan Arab Utsmani, "Keturunan kita akan tercerai, tetapi darah kita tidak akan pernah padam." Tanda tangan di bawahnya, Abdülhamid Han II, Khalifat al-Muslimin. Tidak ada warisan yang lebih berat daripada menjadi keturunan seorang khalifah yang runtuh. Tidak ada garis darah yang memiliki sejarah lebih tragis, lebih megah, lebih misterius daripada keturunan Sultan Abdülhamid II. Dan inilah kisah mereka yang bertahan hidup setelah kejatuhan sejarah, setelah pengasingan, setelah dunia berubah di depan mata mereka. Bab 1, Abdülhamid II awal sebuah garis yang terbelah. Sultan Abdülhamid II, lahir pada tahun 1842, adalah salah satu sosok paling kontroversial dalam sejarah Kesultanan Utsmani. Ia memerintah selama 33 tahun, masa yang penuh intrik politik, kemajuan teknologi, konspirasi internasional, dan manuver intelijen berskala besar. Walaupun banyak penulis barat menggambarkan Abdülhamid II sebagai deret sultan, sebuah propaganda politik yang dikembangkan oleh lawan-lawannya, banyak catatan sejarah lain khususnya dari timur menggambarkan dia sebagai sosok visioner, pencatat dunia yang obsesif, dan pemimpin dengan jaringan intelijen paling efektif pada masanya. Tetapi lebih dari seorang sultan, Abdülhamid adalah bapak dari puluhan anak, dan sumber dari garis keturunan yang kelak tercerai-berai ke 4 penjuru dunia. Ia memiliki 17 istri dan selir resmi, serta lebih dari 20 anak. Meski angka pastinya bervariasi menurut arsip berbeda, darah Abdülhamid menyebar luas dan nasibnya tragis. Ketika kekhalifahan Utsmani runtuh pada 1924, keturunan Abdülhamid II menjadi bagian dari kelompok keluarga Ottoman yang dibuang, dicabut kewarganegaraannya, dan dilarang kembali ke tanah kelahiran. Bab 2, Pengasingan. Malam ketika darah Sultan dipaksa hilang tanggal 3 Maret tahun 1924. Setelah Republik Turki berdiri, keluarga Utsmani dikumpulkan di Istana Dolmabahçe untuk diberitahu, mulai hari ini, kalian bukan lagi keluarga kerajaan, kalian dibuang dari Turki. Perintah itu berlaku untuk semua keturunan Sultan baik laki-laki maupun perempuan. Keturunan Abdülhamid II dipaksa meninggalkan Istanbul hanya dengan 1 koper kecil per orang. Banyak dokumen sejarah mencatat bahwa mereka menangis sepanjang perjalanan di kapal yang membawa mereka ke Yunani dan Prancis. Malam itu, garis keturunan Abdülhamid benar-benar terpecah. Ada yang menuju Damaskus, ada yang menuju Beirut, ada yang menuju Kairo, ada yang menetap di Paris, dan sebagian melarikan diri ke Amerika Selatan. Mereka hidup sebagai orang biasa, tidak ada harta kerajaan, tidak ada perlindungan politik, tidak ada lagi kemuliaan kesultanan. Beberapa keturunan bekerja sebagai musisi, pedagang karpet, pekerja toko kecil, hingga pegawai hotel. Namun sebagian lainnya tetap mempertahankan tradisi, pendidikan tinggi, dan identitas kekerajaan secara diam-diam. Inilah masa paling gelap dalam sejarah keluarga Abdülhamid II. Bab 3, Jejak keturunan Abdülhamid II di Timur Tengah setelah pengasingan. Beberapa anak dan cucu Abdülhamid II melanjutkan hidup di Suriah dan Lebanon. Damaskus menjadi salah satu pusat pertemuan keturunan Arman. Di rumah-rumah tua dengan arsitektur khas Levant, mereka menyimpan foto-foto leluhur, dokumen sejarah, dan benda-benda kerajaan kecil yang berhasil mereka selamatkan. Beberapa cucu Abdülhamid bahkan menjadi tokoh masyarakat terhormat, profesor, penulis, dokter, dan pengusaha. Mereka hidup jauh dari politik, tetapi tetap mempertahankan nama keluarga secara terhormat. Bab 4, Keturunan di Mesir. Cerita yang hampir tidak diketahui dunia. Abdülhamid II memiliki beberapa keturunan yang pindah ke Kairo. Di sana, mereka sering berbaur dengan bangsawan lokal. Bahkan beberapa menikah dengan keluarga Arab terpandang. Meskipun tidak memegang kekuasaan politik, mereka membawa gaya hidup aristokrat Utsmani, rumah dengan interior kayu berukir, meja makan panjang khas istana, dan tradisi musik Arman klasik. Keturunan yang tinggal di Mesir sering menjadi figur seniman, musisi, atau akademisi.
Salah satu keturunan perempuan Abdul Hamid bahkan tercatat pernah menjadi pianis yang cukup terkenal di lingkup Levant pada tahun 1950-an. Bab 5 di Eropa. Babak pembangunan ulang identitas di Prancis dan Jerman. Keturunan Abdul Hamid menghadapi realitas baru bahwa mereka harus hidup tanpa privilege, tanpa gelar, tanpa istana. Mereka hidup sebagai warga biasa, tetapi membawa nama keluarga besar. Di Eropa, banyak di antara mereka menjadi intelektual, belajar ilmu kedokteran, mendalami arsitektur, atau bekerja sebagai pengajar. Beberapa menikah dengan keluarga bangsawan kecil Eropa, memperluas garis darah Utsmani dengan budaya barat. Identitas mereka menjadi lebih cair, di satu sisi Arman, di sisi lain Eropa. Bab 6, keturunan Abdulhamid kedua di masa modern saat ini. Keturunan resmi keluarga Arman termasuk keturunan Abdul Hamid Ayai masih ada dan terorganisasi dalam bentuk keluarga besar bernama Osmanolu LSI, keluarga Osmanolu. Mereka bukan publik figur politik. Mereka tidak terlibat dalam pemerintahan Turki modern. Namun beberapa di antaranya dikenal publik sebagai sejarawan, penulis, filantropis, pengusaha, atau tokoh budaya. Beberapa keturunan laki-laki, secara tradisi, masih dianggap sebagai pewaris simbolis kepala keluarga Arman. Namun semua itu non-politik dan hanya bersifat kultural simbolik sesuai ketentuan hukum Turki modern. Salah satu fakta menarik, sejak 2014, pemerintah Turki mengizinkan keturunan Utsmani kembali menjadi warga negara Turki jika mereka mengajukan permohonan. Banyak keturunan Abdul Hamid II akhirnya kembali dan menetap di Istanbul, tinggal di apartemen biasa, bekerja di masyarakat sebagai profesional, dan menjalani kehidupan normal. Bab 7. Narasi dramatis, warisan tak terlihat. Bayangkan, keturunan dari sultan paling berpengaruh dalam sejarah modern Islam kini hidup sebagai orang biasa. Mereka naik bus umum, bekerja sebagai pegawai, menyewa apartemen, dan mengunjungi makam leluhur mereka tanpa pengawalan. Ironi sejarah yang luar biasa. Namun, mereka membawa sesuatu yang tidak bisa diambil, identitas, kebanggaan, memori kolektif akan sebuah kekhalifahan yang pernah memerintah 3 benua. Beberapa keturunan bahkan masih menyimpan manuskrip asli tulisan Abdul Hamid II yang diwariskan turun-temurun, catatan harian, sketsa arsitektur, surat cinta, dan rencana modernisasi Turki Utsmani. Ini bukan sekadar keluarga, ini adalah penjaga terakhir memori kekhalifahan Utsmani. Bab 8, misteri garis keturunan yang hilang. Walaupun arsip resmi mencatat lebih dari 20 anak, para sejarawan menduga bahwa jumlah keturunan Abdul Hamid yang tersebar di dunia jauh lebih banyak. Sebab pengasingan tahun 1924 menyebabkan hilangnya dokumen, terputusnya garis keluarga, dan pergantian nama di negara-negara tempat mereka tinggal. Ada kisah tentang keturunan yang hidup di Brasil, keturunan yang muncul di Yordania, bahkan beberapa yang mengklaim garis keturunan di Asia Tengah. Namun tidak semua dapat diverifikasi secara historis. Garis keturunan Abdul Hamid II adalah labirin sejarah, tempat fakta dan misteri saling menyatu.